Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah rangkuman pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 semester 2. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Bab 6. Al-Quran, pedoman hidupku. Mengenal harokat. Harokat adalah tanda baca huruf hijaiyah. Harokat untuk membunyikan huruf hijaiyah. Fathatan dibaca an. Contohnya, jim berharokat fathatan dibaca jan. Selanjutnya, kasroten dibaca in. Jim berharokat kasroten dibaca jin. Domhatan dibaca un. Jim berharokat domatan dibaca jun. Sukun dibaca mati. Contohnya mal. Tasdid dibaca double. Contohnya marro. Sahabat solih, mari kita membaca huruf hijaiyah. Baladan, kitabun, jasadin, alhamdu, Rabbi. Mari kita membaca surat Al-Ikhlas. Pesan pokok surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas berisi tentang keesaan Allah. Surat Al-Ikhlas terdiri atas 4 ayat. Surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai ayah dan ibu. Tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 7. Kasih sayang terhadap sesama. Mengenal Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna berjumlah 99. Asmaul Husna dibaca ketika berdoa. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Mengamalkan Ar-Rahman dengan cara saling mengasihi.
Kita harus berteman dengan siapa saja. Kita tidak boleh memilih-milih teman. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Mengamalkan Ar-Rahim dengan cara menyayangi keluarga kita. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW diantaranya, Nabi Muhammad menyayangi sesamanya. Beliau sangat menyayangi umatnya. Beliau juga menyayangi keluarganya. Meneladani Nabi Muhammad dengan cara menyayangi saudara kita dan menghormati ayah dan ibu kita. Bab 8. Aku suka berterima kasih dan bersikap disiplin. Sahabat sholih, kita harus berterima kasih kepada orang tua yang telah merawat kita, guru yang membimbing kita, saudara, teman, dan tetangga yang membantu kita. Cara berterima kasih dengan kita menjabat tangan dengan tangan kanan. Kedua tangan disatukan. Kita menjabat dan mencium tangan. Berterima kasih sambil tersenyum. Sahabat sholih, apakah kalian telah berperilaku disiplin? Disiplin dalam waktu dilakukan dengan bangun tidur tepat waktu. Disiplin ibadah dilakukan dengan menjalankan ibadah sholat 5 waktu secara tertib. Disiplin pakaian dilakukan dengan memakai seragam sesuai aturan. Disiplin mengikuti kegiatan sekolah secara tertib dan disiplin dengan selalu menepati janji. Bab 9. Membiasakan hidup bersih. Sahabat sholih, apakah kalian tahu apa itu bersuci? Ya, benar. Bersuci juga disebut dengan toharoh. Bersuci adalah membersihkan diri dari hadas atau najis. Di antara yang termasuk najis adalah air kencing manusia, kotoran manusia, bangkai. Macam-macam najis ada 3. 1. Najis mugolado, yaitu najis berat. 2. Najis mutawasito, yaitu najis sedang. Dan yang ketiga, najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Cara mensucikan najis itu berbeda-beda, sahabat sholih. Untuk najis berat atau najis mugolado disucikan dengan menghilangkan benda dari najis tersebut serta dibasuh dengan 7 kali basuhan. Untuk najis yang sedang atau mustawasito disucikan dengan menghilangkan benda najis dan dibasuh sampai hilang warna, bau, dan rasa dari najis tersebut. Dan najis yang ringan atau najis mukhafafah cukup dengan memercikan air ke tempat atau pakaian yang terkena najis. Untuk mensucikan najis itu, caranya berbeda-beda, sahabat sholih, sesuai dengan tingkat dari jenis najis yang terkena badan, pakaian, atau tempat. Di antara yang termasuk hadas, 1. Membuang air kecil. 2. Membuang air besar. Yang ketiga, buang angin atau kentut. Kita bersuci dari hadas dengan cara berwudu. Sebelum sholat, kita harus berwudu dulu. Kita berwudu menggunakan air suci dan mensucikan.
Kita harus tertib dalam berwudu. Tertib adalah berurutan sesuai dengan cara berwudu. Tata cara berwudu. 1. Mencuci tangan. 2. Berkumur-kumur. 3. Membersihkan hidung. 4. Membasuh muka sambil membaca niat. Nawaitul wudu'a li rab'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. 5. Membasuh kedua tangan sampai siku. 6. Mengusap kepala. 7. Membasuh telinga. 8. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Semuanya dilakukan 3 kali. Doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Tayamum adalah pengganti wudu. Kita boleh bertayamum jika tidak menemukan air atau sedang udzur atau sakit. Kita bertayamum menggunakan debu yang suci. Tata cara tayamum. Pertama, mengambil debu yang suci. Kedua, mengusap wajah. Ketiga, mengambil debu lagi yang suci, bukan debu yang mustakmal atau yang sudah dipakai. 4. Mengusap kedua tangan. Bab 10. Nabi Adam alaihissalam manusia pertama. Sahabat solih, malaikat, iblis, dan manusia diciptakan oleh Allah. Manusia yang pertama diciptakan adalah Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Sahabat solih, apakah kalian tahu malaikat dan iblis diperintah Allah untuk apa? Ya, benar. Malaikat dan iblis diperintahkan Allah untuk menghormati Nabi Adam. Malaikat mau menghormati Nabi Adam, tapi iblis tidak mau. Karena sombong iblis dimurkai Allah, lalu dikeluarkanlah iblis dari surga. Iblis bersumpah akan menggoda manusia untuk berbuat keburukan. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tinggal di surga. Pendamping Nabi Adam alaihissalam adalah Siti Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Mereka hidup bahagia di surga. Allah melarang mereka mendekati buah khuldi atau buah larangan. Iblis menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah khuldi. Karena tergoda rayuan iblis, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa memakan buah khuldi. Akibat kesalahan ini, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa menyadari kesalahan mereka dan mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam diturunkan di bumi sebelah timur, sedangkan Hawa di sebelah barat. Mereka senantiasa bersabar menjalani hukuman. Mereka berpisah selama 40 tahun. Akhirnya, mereka dipertemukan kembali di Jabal Rahmah. Mereka harus mencari makan sendiri dan bercocok tanam untuk bertahan hidup. Allah menganugerahi mereka keturunan dan keturunannya pun dianugerahi anak.
sehingga jumlah manusia semakin banyak sampai sekarang. Cara meneladani kisah Nabi Adam alaihissalam. Jika berbuat salah, kita meminta maaf dan berdoa memohon ampunan kepada Allah, senantiasa bersikap sabar dan ikhlas dalam kehidupan. Selamat belajar sahabat solih solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.